Nasihat Syekh Imam Nawawi Al-Bantani patut direnungkan, diteladani, terlebih sosoknya yang karismatik. Ia adalah penyusun kitab Nasyaihul Ibad, kitab yang banyak dikaji di kalangan pesantren. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani seorang yang alim, zuhud dan intelektual. Kiprahnya pernah menjadi imam Masjidil Haram di Makkah, dan bahkan karya-karya beliau menjadi bacaan dan referensi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ia adalah ulama Nusantara yang lahir pada masa kolonial, tepatnya di Desa Tanara, Tirtayasa, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1814 Masehi. Memiliki nama asli Abu Abdul Muti Muhammad atau Muhammad Nawawi, yang dikenal dengan nama Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani merupakan sosok ulama yang teguh mempertahankan keilmuan klasik. Ia termasuk salah satu maha guru bagi ulama-ulama Nusantara dan bahkan dunia mengakuinya. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wafat pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi di usia 84 tahun di Syaib Ali, dan dimakamkan di Ma'la. Makamnya berdekatan dengan makam Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ada dua perkara yang tiada suatu pun melebihi keunggulannya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Berikut nasihat Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam Nasyaihul Ibad yang dapat dijadikan mutiara kehidupan. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Tidak ada seseorang itu disebut sebagai orang alim sehingga ia mengamalkan ilmunya. Bingung dalam memikirkan perkara dunia akan menjadi hati gelap, sedangkan bingung memikirkan akhirat akan menjadikan hati terang. Barang siapa menuntut ilmu, maka syurgalah yang dicari, dan barang siapa mencari maksiat, maka nerakalah yang dicarinya. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasyaihul Ibad. Anak keturunan Adam akan menghadapi 4 kali rampasan. Malaikat maut akan mengambil dengan paksa rohnya. Ahli waris akan mengambil hartanya. Cacing akan mengambil jasadnya, dan para musuh akan mengambil pahala amalnya. Orang mulia tidak berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia mengatasi kepentingan akhirat. Janganlah meremehkan dosa-dosa kecil, karena dari situlah bersemi doa-dosa besar. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghapuskan dosa dari perbuatan buruk, seperti mata air menghilangkan kotoran. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu lantaran perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Daratan adalah lidah, sedangkan lautan adalah hati. Maka apabila lidah telah rusak, maka pribadi-pribadi manusia menangisinya, dan apabila hati rusak, maka para malaikat menangisinya. Sesiapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah ia menjadi hamba abdinya. Kesempurnaan akal itu diperoleh dengan mengikuti keridaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nasihat Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasyaihul Ibad. Dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali ditanya seseorang, bagaimana perlakukan Allah terhadap engkau? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku. Dia berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hinggap pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis, lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Jika kamu ingin bersenang-senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. 3 perkara dapat melenyapkan kerisauan, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendengarkan ucapan ahli hikmah. Sangatlah beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya, orang yang membangun kuburnya sebelum ia memasukinya, dan orang yang bersikap ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ia menemuinya.
Zuhud itu ada 3: sederhana, khalwat, yakni mengasingkan diri untuk beribadah, dan lapar. Janganlah engkau memberikan keuntungan dirimu dengan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang lebih baik kamu lakukan setiap waktu. Barang siapa yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dengan sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka tabir aibnya. Jihad yang paling utama ialah menyatakan kebenaran di sisi seorang raja yang zalim. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah asas makrifat, ifah atau menjaga kehormatan diri itu tanda yakin, sedangkan pangkal yakin adalah takwa dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Syekh Imam Nawawi Al-Bantani diriwayatkan dari Hatim Al-Asham radhiyallahu anhu, ia berkata, 4 perkara yang tidak diketahui nilainya kecuali oleh 4 orang, yaitu: pertama, kemudahan, nilainya hanya dapat diketahui oleh orang yang sudah tua. Kedua, kebahagiaan, nilainya hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang tertimpa musibah. Ketiga, kesehatan, nilainya hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang sakit. Dan keempat, kehidupan, nilainya hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang mati. Demikianlah mutiara nasihat Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang dapat dijadikan kata-kata bijak dalam mengarungi hidup ini.